Sebelum lebih jauh kita bicara mengenai tomorrow marketing, ini adalah pilar terkait bagaimana sebuah sinergi yang dibutuhkan supaya kita bisa bertahan di dalam tomorrow marketing. Yang pertama adalah akademik, dia akan melakukan riset atau kajian, teori base begitulah ya. Kemudian community, dia akan kolaboratif kreatif, mendorong sektor untuk kreatif, memberikan masukan kepada pemerintah. Government terkait dengan regulasi, bagaimana membentuk iklim usaha yang kondusif begitu ya. Sinergi, kemudian memberikan fasilitas insentif begitu ya. Bisnis merupakan paling gede bagiannya, porsinya. Karena apa? Karena dia memberikan produktivitas industri kreatif. Kemudian bagaimana dia mengembangkan fasilitas produksi, ada pengembangan kreativitas, perluasan promosi dan pasar, pendampingan dan pendanaan. Nah, ini harus sinergi Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kreativitas yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Artinya ada teorinya, ada community-nya, ada government, ada bisnis yang itu saya kira akan saling terkait untuk bisa membuat ini lebih maju. Dan bisnis baru itu pasti memiliki model yang berbeda. Model lama adalah time series, linear, owning ekonomi yang kaya, yang menguasai begitu ya. On the lane ekonomi menunggu pada antrean, supply demandnya tunggal. Tidak begitu dengan pada model yang baru, real time dan eksponensial. Artinya eksponensial itu perkembangannya tidak gradual, tapi cepat sekali Pak, eksponen. Kemudian yang kedua, sharing ekonomi. Ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya, ada BNB dan seterusnya, Gokar, itu dan seterusnya. Semua sharing ekonomi artinya ekonomi yang berbagi akses. Kemudian on demand ekonomi, begitu diinginkan saat itu juga harus tersedia, nggak boleh nunggu begitu, konsumen nggak mau nunggu begitu ya. Yang keempat adalah supply demand dengan jejaring. Artinya apa? Kita harus kolaboratif Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak kolaboratif, kita nggak akan bisa memenangkan pasar. Bapak Ibu sekalian, kita ngomong tentang VUCA. VUCA itu kan volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Bagaimana seorang leader harus bisa mengambil keputusan di VUCA ini? Dia harus punya vision ke depan. Dia harus understanding, paham tentang kondisi konteks bisnisnya. Clarity, jelas, dia punya data yang jelas mengambil keputusan. Agility, dia harus lincah, kalau nggak lincah, lindes. Dan itu terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak lincah, goodbye gitu Pak. Harus lincah. Nah, ini adalah sebagai suatu kesempatan begitu ya. Bagaimana kita menyikapi volatility? Ya kita harus agile and proaktif dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita menghadapi uncertainty? Pakai teknologi. Teknologi seperti apa? Tanya customernya, Bapak pengalamannya butuh seperti apa? Complexity, close collaboration. Kalau kita nggak bisa menangani sendiri, ya kita kolaborasi dengan internal juga dengan eksternal yang lain. Kita bagaimana caranya supaya kita itu eksternal partinya bisa kita temukan. Ambiguity, semua ambigu, kita gunakan yang namanya teknologi informasi Pak. Ada IoT, ada artificial intelligence, kemudian ada big data. Kita gunakan semua itu supaya apa? Semua keputusan itu tidak ambigu. Semua keputusan itu tidak menjadi sesuatu yang ambigu. Dengan VUCA, threat harus kita rubah menjadi opportunity. Volatility kita ubah menjadi apa? Visibility. Semakin visi kita jauh, semakin visi kita jelas, itu kita akan bisa melihat dengan lebih tepat. Kemudian uncertainty, unconstrained, complexity, connected, kolaborasi, ambiguity, artificial intelligence. Dan ini semua memang harus didukung dengan teknologi informasi. Pada slide 32 ini menggambarkan bagaimana sih kita harus mengetahui dan bagaimana kita bisa memperkirakan. Kompleksitas kita perkirakan, gejolak kita perkirakan, tidak pasti ya kita harus bisa perkirakan, ambiguity tidak jelas ya harus kita bisa perkirakan, dan itu semua harus kita pahami dengan knowledge. Artinya apa? Artificial intelligence, Internet of Things, big data, sebaiknya itu sudah tersedia di perusahaan kita.